Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian di antara hamba-hamba Allah yang tidak pernah berpikir akan adanya kehidupan akhirat.
sirkulasi kehidupan setiap hari siang dan malam, tidak pernah sedikit pun ingat bahwa setelah adanya dunia ada akhirat. Mereka sibuk urusan dunia. Maka Rasul mengatakan, ingat, man tusbihu wa dunya akbaru hammihi falaysa minallahi shay'un wa yuzallu qalban arba'an khisalin hamun la yuqatu abadan wa syukurun la yatafarrahu minhu abadan wa faqrun la yablughuna abadan wa tulul a'mal la yablughu al-muntaha abadan. Ada empat yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh Nabi, barang siapa yang sejak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam besok terus bergulir, tetapi tidak pernah ingat Allah, tidak pernah urusan akhirat diingat, dicapainya diusahakan, tapi wa dunya akbaru hammihi, hanya dunia yang diraih, hanya dunia yang dikejar, sama sekali tidak syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang seperti ini tidak akan memberikan apa-apa, wa yusallu qalban arba'an khisalin, kecuali di dalam hati orang-orang itu hanya akan Allah melipat. Apa yang diberikan orang-orang yang tidak ingat akan akhirat, tidak ingat akan ibadah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menggambarkan yang pertama, orang itu hatinya ada yang pertama adalah hamun la yuqatu abadan. Allah hanya memberikan jiwa orang itu jiwa yang hampa, jiwa yang susah, yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dan tidak akan pernah terputus selamanya orang seperti itu. Pak, kita sering melihat ada yang di mana mencari kesenangan, orang yang berlimpah hartanya bahkan mati dengan bunuh diri, orang yang sudah melampaui dunia tapi mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan karena apa? Dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa yang dibangun oleh dirinya sendiri adalah terkekang oleh hawa nafsu dan tidak pernah merasakan kebahagiaan, yaitu hati yang hamun la yuqati abadan, hati yang tidak pernah merasakan kebahagiaan tapi hanya ada susah. Yang kedua kata Nabi, orang itu yang kedua adalah suhrun la yatafarrahu minhu abadan, akan diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunianya yang tidak pernah ada habis-habis, sibuk sampai tidak ada waktu untuk beribadah, seolah-olah tidak ada waktu untuk bersyukur kepada Allah, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, hanya disibukkan oleh urusan dunia. Kalau kita sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya menyempitkan, mengeraskan hatinya. Kata Nabi, jumudun aini min qalbi min qaswatil qalbi, air mata yang tidak pernah menetes akibat pernah melakukan dosa-dosa, melalaikan hukum Allah disebabkan karena kerasnya hati. Loh, kenapa hati keras? Bahwa suatu qalbi min kasratil qulub, karena kebanyakan dosa yang tidak pernah bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, oleh Allah dikatakan kamu sibukkan urusan duniamu yang kamu tidak merasakan waktu untuk beribadah kepada-Nya. Maka sebaliknya, orang-orang yang disibukkan apapun ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sempat sibuk untuk sholat Jumat, sibuk untuk pengajian, sibuk untuk silaturahmi, sibuk untuk mendatangi kedua orang tuanya. Kenapa? Kesibukan urusan akhirat selalu dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesibukan dunia ini akan disesatkan oleh Allah dan dituntut oleh syaitan. Maka dia merasa tidak ada waktu, kurang waktu. Kata Nabi, ya karena kamu lupa kepada Allah, maka suhlul la yatafarrahu abadan. Kamu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah merasa ada waktu sedikit pun untuk beribadah kepada Allah. Kemudian penyakit hati yang ketiga kata Nabi,
Orang itu akan diberikan jiwa yang tidak pernah merasakan kaya, tetapi fakrun la yablughu abadan. Orang itu hatinya hanya diberikan rasa fakir yang tidak pernah merasakan kaya. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun dunia banyak, tetapi orang tidak pernah menganggap itu sebagai orang kaya. Siapa dia yang mobilnya banyak, yang tanahnya luas, orang tidak akan mengatakan itu orang kaya. Tapi orang bakhil, orang tidak pernah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang ketika ini terhadap hak aja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah benar penyakit yang disebut dengan malham. Apa? Yang pertama, orang itu akan hukum dunia, bakal hadil maut. Jiwanya hanya penuh dengan keinginan, cinta terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Tapi orang itu pasti takut terhadap yang namanya mati. Padahal mati walaupun ditakuti, pasti akan menjumpai siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kamu takut terhadap mati kata Allah, kamu hindar kepada Allah akan kematian, tetapi mati akan menjemput kepada kita. Maka orang-orang seperti itu pasti hubung dunia dan takut akan mati. Beda dengan kita, insya Allah. Dunia hanya tempat sementara untuk kita singgah untuk beramal soleh. Tetapi mati adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan kita tidak akan merasa takut akan kematian, karena walaupun ditakuti pasti akan datang menjemput kita semua. Kemudian yang keempat kata Nabi wa tulul amal la yaqdiru al-mutahu abadan. Orang itu akan dipenuhi sifat yang disebut dengan tulul amal, yang pandai beramal-amal, pandai berhayal yang tidak akan pernah ada putusnya. Padahal pandai berhayal adalah ulurosi syai'atin, itu adalah biang lagi dari kejahatan manusia, karena mereka itu banyak mengada-ada, tidak pernah memprediksi, tidak ingin berusaha tapi ingin yang kaya, tidak ingin beramal tapi ingin masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam terhadap hamba-hamba Allah yang tidak pernah ingat kepada Allah akan hidupnya, padahal diberikan nikmatnya banyak sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa menyisihkan waktu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu sebagai hamba yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah, hamba yang senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, dan hamba yang senantiasa berbuat baik dalam beribadah kepadamu ya Allah. Semoga amal ibadah kita di siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang akan kita terima di akhirat nanti sebagai bentuk jasa balasan Allah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rضى بخلفاء
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل هذا مجلسنا مجلسا مباركا ترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء وإلى الخير قريبنا وأن بيننا وقت هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.